Kiang Ansarang lestarian indah alam Bali. Dumugi Nangun Sat Kerti Loke Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri kegiatan doa bersama yang diselenggarakan masyarakat Desa Sumber Klampok, Grogak, Buleleng. Doa bersama ini merupakan bentuk sujud syukur warga setempat yang telah memperoleh sertifikat hak milik sejak 61 tahun lamanya. Kedatangan Gubernur Bali Wayan Koster disambut antusias oleh warga setempat. Gubernur Koster yang datang didampingi Wakil Bupati Buleleng, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, serta beberapa pejabat di lingkungan Pemprov Bali, tiba pukul 9 WITA dan langsung melaksanakan persembahyangan di Pura Perjuangan yang terletak di Banjar Dinas Sumber Batok, Desa Sumber Klampok. Doa dan syukur bersama ini juga dilaksanakan menurut agama Hindu dan Islam yang dijalankan secara toleransi dan berdampingan. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmonis, pakedek pakenyang. Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan persoalan tanah di Sumber Klampok ini terjadi bertahun-tahun hingga 6 periode kepemimpinan gubernur di Bali. Hal ini menurutnya tidaklah mudah dan butuh perjuangan yang keras. Di bawah kepemimpinannya, kasus tanah yang terjadi 61 tahun lamanya akhirnya bisa terselesaikan. Masyarakat pun akhirnya bisa memperoleh sertifikat hak milik. Gubernur Koster juga berpesan kepada masyarakat untuk membuat tanah semakin produktif dan bisa memberikan kesejahteraan bagi warganya. Saya terpilih menjadi gubernur 5 September dilantik 5 September 2018 sebagai gubernur Bali, dan saya ingat saya pernah berjanji kepada masyarakat di Desa Sumber Klampok untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah di sini. Saya nggak perlu lama karena sudah terekam. Masalahnya sejak tahun 2005. Jadi saya berpikir bagaimana beratnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sini karena adanya ketidakpastian mengenai status tanah yang ditempati maupun juga yang digarap. Pasti setiap saat terancam, kemudian merasa tidak nyaman, mungkin suatu saat tanahnya akan diambil. Pasti begitu. Atau bahkan yang lebih kejam lagi akan dipindah atau digusur. Karena ini adalah tanah dalam status milik negara. Bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Sementara itu, Perbekal Desa Sumber Klampok Iwayan Sawitrayaso mengatakan, terselesaikannya masalah tanah warga Sumber Klampok merupakan momentum bersejarah bagi warga dan akan dikenang hingga anak cucu nantinya. Hal ini juga menjadi bukti nyata Gubernur Wayan Koster yang benar-benar bekerja untuk rakyat.
tentunya dalam kesempatan yang baik ini, selain kita untuk meningkatkan toleransi umat beragama, juga kita ngaturang semua kepada Yang Maha Kuasa atas segala ridho yang sudah diberikan. Artinya karunia dari beliau juga sudah memberikan jalan terbaik untuk masyarakat Desa Sumber Klampok yang melakukan persembahyangan bersama, yaitu setiap tahunnya kita lakukan. Bahkan kita tahun 2013 kan sampai melakukan demonstrasi, yaitu penutupan jalan. Nah, untuk hari ini ya kita fokusnya adalah bagaimana ke depan dengan sertifikat sudah selesai, masyarakat Sumber Klampok ini semakin sejahtera, semakin maju, dan lahan yang mereka dapatkan dikelola dengan baik. Pemerintah Provinsi Bali turut berbangga proses pensertifikatan lahan bagi warga Sumber Klampok mendapat atensi besar pemerintah pusat, terutama Kementerian Agraria melalui program Reforma Agraria yang digarap sukses dan satu-satunya di Indonesia. Sarang lestarian indah alam Bali, dumugi serta tengah molihan kerahayuan seni skala niskala. Selain menghadiri undangan doa bersama di Desa Sumber Klampok Buleleng, Gubernur Bali Wayan Koster juga sempat meninjau dan mengunjungi para petani garam yang terletak di kawasan Desa Pejarakan, Kecamatan Grokak, Buleleng. Dalam lawatannya ke tambak garam tersebut, Gubernur Koster mengungkapkan keyakinannya garam lokal mampu bersaing di pasar modern. Elingang sami nangun sakir tilo ke Bali, sane kedadosan visi Bali mangke sematon Bali sami ngiring saran-saran. Gubernur Bali Wayan Koster menyempatkan diri meninjau tambak garam di Desa Pejarakan, Kecamatan Grokak, Buleleng. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster melihat langsung bagaimana cara pembuatan dan kualitas garam di Desa Pejarakan. Gubernur Koster meyakini kualitas garam khususnya yang diproduksi di Desa Pejarakan mampu bersaing di pasar modern. Terlebih lagi, lahan yang dimiliki untuk produksi garam mencapai ratusan hektar. Bahkan lahan untuk produksi garam di Pejarakan menjadi wilayah dengan tambak garam terluas di Bali. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021, Gubernur Koster pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk memberdayakan para petani garam dari hulu hingga ke hilir. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk koperasi yang dapat mengelola produksi garam milik petani secara profesional melalui pengemasan. Hal ini bertujuan agar garam lokal bisa dipasarkan lebih luas hingga ke supermarket, hotel, dan restoran. Selain itu, Gubernur Koster juga mewajibkan masyarakat Bumi Panji Sakti mengkonsumsi garam lokal Buleleng yang diproduksi di wilayah Desa Pejarakan, Desa Dejakula, dan Desa Les. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmoni. Koperasi ini yang akan mengolah dari hulu sampai hilir. Hulunya ini dijaga secara tradisional, jangan dikasih yodium, biarkan dia garam tanpa yodium, lebih sehat, lebih berkualitas malah garamnya. Kemudian nanti akan diolah menjadi garam yang pasarnya itu ada 3 level. Pertama adalah pasar lokal, domestik. Kalau di Buleleng ini ya orang Buleleng harus pakai garam, kan bagaimana dia supaya bisa masuk ke pasar yang lebih luas. Tidak saja masyarakat tradisional tapi juga masyarakat yang kelas menengah ke atas.
kemasannya bikin lebih bagus, tapi garam itu juga, isinya itu juga. Nanti koperasi yang bikin ini kemasannya. Elinga nangun sakerti loka Bali. Pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sementara Ketua Kelompok Petani Garam Desa Pejarakan Iksan mengatakan produksi garam kali ini masih terkendala cuaca yang kurang baik. Dampaknya hasil produksi menurun. Meski demikian, pihaknya saat ini juga merasa lega mengingat Gubernur Bali Wayan Koster telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2021 untuk melindungi para petani garam di Buleleng. Dari bulan 7, 8, 9, 10, 11 maksimal itu. Tapi sekarang anomali cuaca akan berubah-ubah. Kemarin kayak bulan 9 sudah mulai produksi hujan. Ketika sudah hujan, air jadi mudah, masih menunggu lagi selama 1 bulan baru jadi. Nah, makanya kemarin dapatnya garam minus sekali. Mungkin secara keseluruhan baru kisaran 5.000 ton. Pemerintah juga nantinya akan terus melakukan pendampingan sehingga produk garam lebih berkualitas khususnya dalam pengemasan.